لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العظيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua, mengenai nikmat panjang umur, masih diberikan kesempatan untuk bersujud, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman. Tidak seperti saudara-saudara kita, rumah yang hancur, bangunan-bangunan yang hancur lebur. Bukan hanya sekedar itu, akan tetapi anak-anak berserakan wafat di tengah jalan. Seorang ibu ataupun seorang ayah yang tubuhnya berserakan, yang sedang bertempur melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah tidak bersedih, akan tetapi ketika mereka melihat anaknya dipanggil oleh Allah dalam keadaan terlihat hina, tapi hakikatnya mereka lah ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu tidak sebanding ujung kuku saudara kita dibanding kita yang berada dalam ketenangan. Maka dengan rasa syukur kepada Allah, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah perintahkan selama hidup di alam dunia, selama nyawa kita dalam kandungan badan kita, supaya kita tergolong orang-orang yang soleh, yang mendapatkan ahli husnul khatimah serta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi apa yang Allah larang untuk kita semua selama hidup di alam dunia ini. Walaupun berbagai macam godaan, akan tetapi dengan teguhnya iman kita kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong ahli husnul khatimah yang mendapatkan predikat hamba-hamba
bahwasanya ada salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala diawali dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi waktu. Diawali dengan wawul qasam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwa kau hidup di alam dunia itu dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengalami sebuah fase. Ada beberapa fase yang kita lewati selama kehidupan kita. Dari semenjak alam rahim, Allah tiupkan ruh, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kandungan ibunda kita. 9 bulan 10 hari Allah berikan waktu. Masuklah ke alam dunia di alam nafsu ini. Dari alam yang bersih menuju kepada alam yang penuh dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari awalnya kematian, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermaksud untuk bermain-main dan bersenang-senang, akan tetapi Allah menguji siapa yang paling baik amalnya di alam dunia ini. Setelah diberikan waktu oleh Allah, tapi waktu itu tidak disebutkan sama sekali. Bahkan ada yang hidup di alam dunia 10 tahun, 20 tahun, 30, 40 tahun, 50, 100 bahkan. Tapi tak satu pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menjadi dalil peringatan untuk kita bahwa kau jangan berpatokan kepada orang yang sakit, kepada orang yang sehat, tapi maut itu akan datang dengan tiba-tiba, akan menjemput dirimu. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Waja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datang sakaratul maut itu nanti kepada kita dengan sebenar-benarnya yang selama ini kita berusaha untuk lari dari sakitnya sakaratul maut. Inna ma taqulu bikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada, dimanapun kita berada. Walaupun kau membuat benteng yang kokoh supaya terhindar dari datangnya malaikat Israel menjemput diri kita, sama sekali dia tidak akan pernah terhalang oleh Allah. Maka disitulah kehidupan alam dunia diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lanjutkan, innal insana lafi khusr, ditegaskan dengan kalimat tauhid, dengan kalimat tauhid. Allah bersumpah sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Yang kaya rugi, yang miskin apalagi. Yang punya jabatan rugi, yang tidak punya apalagi. Siapapun akan merugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa akan merasa rugi di hadapan Allah? Sebab manusia ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah sanggup untuk menghadapinya. Sebab menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari apa yang nanti bayangkan oleh kita. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu kita dihadapkan kepada Tuhannya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat berdiri bersaf-saf. Pada hari itu kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka Jahannam. Jangankan sekelas nabi, jangankan sekelas kiai, jangankan sekelas
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka sungguh kami akan memanggil umat-umat yang diutus oleh para rasul. Nabi Muhammad, siapapun nabinya yang menyampaikan takdir risalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban para nabi? Qalu la ilma lana innaka antal allamul ghuyub. Jangan tanya kami ya Allah. Kami tidak mempunyai ilmu untuk menjawab pertanyaan beliau. Tanya malaikat Raqib dan Atid, ada catatannya ya. Sebab mereka takut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan kita nanti dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu masa itu datang? Apakah mulut ini mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Mulut itu akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita baca surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita dibuat bicara dan kaki kita dijadikan sebagai saksi. Bagaimana supaya kita tidak rugi di hadapan Allah nanti Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi? Illa kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman, melaksanakan sholat, zakat, haji, puasa, tidak berbuat zalim, selama hidup di alam dunia yang mulia di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, wa amil shalihat, beramal saleh, hidup di alam dunia. Itulah orang-orang yang beruntung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah ingatkan kepada kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Seburuk-buruk manusia dia diberikan umur panjang oleh Allah dan buruk perbuatannya. Maka di penghujung tahun ini banyak-banyaklah bermuhasabah kita. Hitung apa yang kita perbuat selama hidup 1 tahun kemarin. Sebab Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Takutlah kau kepada Allah, mempersiapkan dirimu untuk hari esok. Di mana hari esok itu nanti kau akan berhadapan dengan malaikat Israel, kau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah, wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang kita kerjakan hidup di alam dunia ini. Maka jangan berleha-leha, jangan merasa bangga dengan jabatan kita, jangan merasa bangga dengan harta kita, bahwa semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Belum harta, belum keluarga kita, belum yang lain.
sebab kita akan menghadapi neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malaikat Jibril merenung ketika menghadap Rasulullah seperti mau menangis. Ditanya oleh Rasul, "Ya Jibril, mengapa engkau berhadapan denganku seperti orang susah, seperti orang yang bersedih?" Ternyata jawaban malaikat Jibril, "Ya Rasul, aku baru saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanaskan api neraka selama 3000 tahun. Uqidu 'alan nari al-fasanatil hatta mata." Api neraka dipanaskan selama 1000 tahun sampai warnanya putih. Summa uqidu 'alaiha al-fasanatil hatta biyadha. Kemudian dipanaskan lagi sampai warnanya merah. Summa uqidu 'alaiha al-fasanatil hatta aswadda. Dipanaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun sampai warnanya hitam gelap. Maka api neraka seperti malam gelap gulita. Apakah kita sanggup untuk menghadapi semua ini? Sehingga Rasul bertanya, "Apakah ada umatku wahai Jibril?" "Ada ya Rasul, umatmu nanti akan masuk neraka jahanam yang tidak beribadah kepada Allah." Sehingga Rasulullah SAW menangis, pingsan. Rasul berada di pangkuan malaikat Jibril, dibangunkan kembali, pingsan kembali. Maka hadirin rahimakumullah, perbanyaklah kita merenungkan selama 1 tahun apa yang kita perbuat, dan jangan terulang lagi di tahun yang akan datang. Maka disinilah persiapan kita. Bukan hanya orang tua, bukan hanya remaja, siapapun yang hidup di alam dunia ini. Karena kau yakin kau akan mati, karena kau yakin kau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkan diri kita untuk hari esok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah selalu memberikan ujian kepada kita. Tapi beda dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Beda dengan saudara-saudara kita yang sedang digempur habis-habisan. Mereka yang berserakan tubuhnya. Akan tetapi itu satu ujian buat kita. Satu tolak ukur dalam ibadah kita. Jangan kau sombong dengan sholatmu. Jangan kau sombong dengan baca Quranmu. Jangan kau sombong dengan sedekahmu. Lihat mereka yang beribadah kepada Allah. Lihat mereka yang dimubazir habis-habisan. Sampai Allah bertanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Tanya kepada diri kalian, apakah kalian yakin bakal masuk surga? Allah bertanya di dalam firman-Nya, "Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum." Sedangkan belum ada ujian kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuatkan diri kita. Maka kuatkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Jadikan hari ini muhasabah kita. Menetes air mata itu dosa kita. Ya Allah, kami banyak berbuat maksiat, banyak berbuat salah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bela yang benar. Nasihat dalam kebenaran. Sabar dari hidup di alam dunia. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, itulah termasuk orang-orang yang terhindar dari dunia hidup di alam dunia. Ingatkan diri kita bahwa kita akan mati. Ingatkan diri kita suatu saat malaikat Israel akan datang menjemput kita. Hadai orang, kawan karib kerabat yang sudah pulang rahmatullah, bukankah dulu hidup bersama kita? Bukankah dulu kita bercanda dia dengan sahabat-sahabat kita yang sebelum pulang rahmatullah? Kemana mereka saat ini? Kemana mereka saat ini? Maka disitulah jadikan muhasabah diri kita. Mudah-mudahan kehidupan kita, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita tergolong orang-orang yang soleh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, keluarlah menuju Tuhanmu dengan hati yang ridha. Apabila engkau ridha, Allah akan ridha padamu. Fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو